Kami kembali hadirkan gambar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persiapan terus dilakukan. Ini angle atau posisi dari pintu masuknya para jaksa penuntut umum nanti yang sebentar lagi akan hadir. Semua berkas-berkas sudah kita lihat bertumpuk di atas meja. Inilah suasana ruang sidang sebelum akan dimulai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami lanjutkan berbincang menjelang jalannya sidang hari ini. Bertambah narasumber kami, selain ada Pak Ferdinand Andilolo, mantan jaksa yang bergabung dari New Zealand. Kemudian ada Martin Lucas Manjuntak, salah satu anggota kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Hadir di studio bersama saya Budiman Tanirejo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Mas Bud, saya bilang sedari tadi nih, sejak awal di Sapa Indonesia Pagi sebelum breaking news, ini sudah memulai masuki inti persidangan begitu. Setelah kemarin ada pembukaannya. Apa yang dilihat juga oleh Harian Kompas, karena Harian Kompas kan juga mengikutinya berkaitan dengan ini, dengan sudah mulai memasukinya jalannya sidang ini bagi publik terutama. Oke, kalau kita kasih konteks politik yang lebih besar ya. Persidangan ini dilakukan di tengah menurunnya kepercayaan publik kepada kepolisian dan kepada pengadilan. Survei terakhir dari Litbang Kompas, kepercayaan publik kepada kepolisian itu tinggal di angka 49%. Ini adalah angka kepercayaan yang paling rendah dalam sejarah kepolisian. Selama ini dilakukan surveinya begitu. Dan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kepercayaan publik ini turun karena faktor Verdi Sambo. Itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan publik pada Mahkamah Agung itu juga dalam posisi yang sedang turun sekarang. Dua lembaga pengadilan ini, baik kepolisian maupun pengadilan, sekarang sedang diuji lagi oleh publik. Apakah kemudian keadilan, apakah kemudian kebenaran dalam kasus Verdi Sambo ini bisa terungkap dalam persidangan yang sekarang memasuki babak pemeriksaan saksi, babak pembuktian. Sehingga kalau kemudian kebenaran bisa terungkap, kalau kemudian keadilan bisa datang, mudah-mudahan ini bisa membuat rebound dari public trust terhadap pengadilan dan terhadap lembaga kepolisian. Kita lihat nanti bagaimana jalannya pembuktian dalam kasus pemeriksaannya Barada Richard Eliezer. Oke. Nah, ini kita lihat Mas Budiman dan juga pemirsa Kompas TV, keluarga dari almarhum Brigadir Joshua sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan beberapa di antara mereka akan menjadi saksi, didengarkan kesaksiannya, kemudian nanti didengarkan oleh terdakwa Richard Eliezer. Pak Ferdinand Andilolo, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budiman bahwa ini menjadi, saya menyebutnya pertaruhan lah untuk mengembalikan, untuk rebound kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia? Pak Ferdinand. Iya baik, saya setuju. Tapi kalau boleh saya tambahkan, pertaruhan itu tidak hanya satu perkara yang besar seperti kasus Verdi Sambo ini dan yang lain-lain. Tetapi pertaruhan itu selalu harus ada tiap hari, karena menegakkan keadilan itu adalah tidak bisa ditegakkan hanya oleh kasus-kasus besar. Kasus-kasus kecil juga nilai keadilannya harus sama, sehingga dengan demikian tidak boleh ada istirahat dan kita hanya kemudian terpaku kepada statistik not really tidak terlalu berarti apa-apa kalau dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara konsisten. Ya, jadi semua kasus apapun itu pasti akan sangat berpengaruh nantinya ya. Saya ke Bung Martin. Kalau berkaitan dengan hal bahwa ini menjadi semacam pertaruhan di bagian-bagian awal dulu kasus ini, itu juga tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua sudah menekankan hal ini. Nah, ini sekarang kita memasuki babak finalnya ketika peradilan ini berlangsung. Ini sudah Anda lihat masih di dalam track yang Anda harapkan, terutama dari kuasa hukum Brigadir Joshua atau keluarga Joshua, Bung Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya setuju bahwa memang di Indonesia ya, seperti apa yang kami alami di awal ya, ketika pelaporan ini, keadilan dan
hukum itu tidak bisa diraih ya hanya secara normatif seperti tayangan-tayangan film yang di Hollywood gitu ya, Mas Bayu ya. Kenapa saya bilang demikian? Saat di awal bagaimana halangan-halangan yang kami hadapi ya pada saat kami meminta keadilan bagi almarhum. Seperti contoh, pada saat kami meminta otopsi ulang itu tidak mudah ya. Lalu pada saat kami meminta kejelasan mengenai kasus ini di awal ya, lalu kami meminta untuk barang-barang bukti dihadirkan ataupun diperlihatkan itu juga tidak mudah. Bahkan pada saat kami mau rekonstruksi saja kami diusir gitu ya. Makanya saya pikir tidak salah juga kalau ada teman-teman yang mengatakan no viral, no justice gitu. Makanya sebenarnya tragedi ataupun kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, lalu ditangkapnya Irjen Pol TM, itu hanya sebagai pemicu, Mas Bayu. Saya yakin bahwa memang sudah sejak lama ya masyarakat itu ada dalam jumlah besar tuh antipati terhadap tugas dan kewenangan dari bapak-bapak ini. Oleh karena itu, saya tidak pernah ragu dengan survei dari Litbang Kompas. Saya ingat sekali pada saat Pilkada 2017, Litbang Kompas lah salah satu lembaga survei yang independen ya, yang kredibel, yang mengatakan bahwa gubernur incumbent kalah pada putaran kedua. Jadi saya tidak pernah ragu. Nah, yang saya kaget ternyata sekarang sudah di bawah 50%. Ya, ini menurut saya sangat berbahaya, Mas Bayu, apabila penegak hukum itu kepercayaannya hanya di bawah 50%. Ini negara kita, CQ Kapolri harus melakukan sesuatu. Kalau kan nanti masyarakat bisa main hakim sendiri di jalanan kalau tidak percaya penegak hukum. Nah, saya pikir langkah awal yang dilakukan oleh Pak Kapolri sudah sangat baik ya. Dengan melakukan mengeluarkan perkap untuk tidak menilang secara manual. Ini bagus. Ya, karena apa sih biasanya penyakit-penyakit yang sering kasat mata ya? Ya, itu salah satunya mengenai tilang. Lalu yang berikut mengenai penegakan hukum. Nah, saya pikir kalau bisa direformasi dalam tubuh reserse atau reskrim ini akan lebih baik lagi. Sehingga nanti masyarakat bisa percaya kepada institusi kita yang kita cintai ini, yaitu kepolisian. Terima kasih, Mas Bayu. Ya, oke. Mas Budiman, memang kalau kita mengingat sedikit sambil terus menunggu sidang ini berjalan, ini kalau nggak ada salah satu terdakwa yang kemudian mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya, Richard Eliezer, dan kemudian menjadi justice kolaborator, kita menyebutnya lolos ini barang nih, begitu nih, untuk kemudian apa yang kemudian disebut sebagai sebuah skenario oleh Sambo, bisa saja itu kemudian itulah yang kemudian harus diterima oleh publik pada waktu itu. Walaupun publik mempertanyakan hal itu, sampai kemudian Richard Eliezer menyatakan beberapa fakta yang sebaliknya begitu. Nah, itulah yang membuat, walaupun kita setuju dengan yang Pak Ferdinand katakan, semua kasus ini akan menjadi pertaruhan bagi peradilan, bagi kepolisian dan juga pengadilan Indonesia. Tetapi kasus Verdi Sambo ini menjadi seperti apa ya namanya, benar adanya begitu. Apa yang selama ini diduga atau diperkirakan oleh masyarakat. Itu, di situ titiknya bahwa persidangan ini akan menjadi pertaruhan. Iya, kalau kita lihat dari longitudinal survei yang dilakukan, ya, tren polisi itu baik sebetulnya. Ya. Begitu kasus muncul skenario polisi tembak polisi dan kemudian terjadi upaya pembohongan secara massal yang dilakukan oleh Verdi Sambo, langsung kemudian drop. Iya. Bahkan sekarang muncul Kanjuruhan, kemudian muncul lagi kasus Teddy Minahasa, 49%. Tingkat kepercayaan publik ya, sudah di bawah 50%. Sudah di bawah 50%, agak mengkhawatirkan sebetulnya. Kalau kemudian pengadilan nanti tidak bisa mengungkap kebenaran, tidak bisa menghadirkan keadilan, bisa diyakini bahwa ini akan lebih parah lagi. Karena kerusakannya bukan hanya pada kepolisian, pada Mahkamah Agung pun, pada lembaga pengadilan yang akan memeriksa nanti 12 saksi dari Barada Richard, itu juga akan diuji sebetulnya. Advokat pun akan kemudian diuji. Karena ini adalah ekosistem dalam penegakan hukum. Richard memang menjadi faktor yang menarik. Kalau Richard tidak kemudian mengubah keterangannya, skenario Sambo itulah yang kemudian berhasil. Sehingga sosok Richard ini menjadi sosok yang bagi saya penting sebetulnya. Dan strategi-strategi yang dilakukan oleh Richard kan agak sedikit berbeda dengan terdakwa-terdakwa yang lain kan. Dia ketika masuk dia coba bersikap simpati, ya, hormat ke belakang, ke kiri, ke kanan, dia tidak mengajukan eksepsi,
Dan yang menarik justru dari pengacaranya yang menginginkan agar Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi yang pertama. Ya. Nah, ini sebuah strategi yang juga cukup menarik. Tetapi kan jaksa kemudian yang punya hak untuk mengajukan saksi-saksi dari pihak pelapor dan keluarga. Kira-kira menjadi seperti itu. Ya, ya. Oke, maka akan makin menarik kita mengikuti jalannya sidang. Masih akan kita tunggu jalannya sidang, masih ada persiapan-persiapan kalau kita melihat di layar. Dan kami masih akan kembali untuk Anda, jadi tetap bersama kami.